Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi di perkuliahan kita. Mohon maaf ini pelaksanaan perkuliahannya bisa dilaksanakan hanya dalam sistem online karena ada beberapa kendala ya terkait dengan ya saya mau cuti sebenarnya nanti tanggal 30 Juni. Jadi makanya ini pelaksanaannya online. Makanya nanti insya Allah minggu depan, minggu terakhir saya coba untuk kita masuk dalam sistem offline juga ya. Kalau misalnya belum bisa selesai juga sampai pertemuan ke-12, maka ya terpaksa kita pelaksananya dalam online. Baik, dalam pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi yaitu lanjutan dari fisiologi ya, adalah sistem endokrin. Sistem endokrin, mungkin teman-teman sudah pernah tahu waktu SMA juga sudah belajar tentang bagaimana tubuh kita dapat merespon ya adanya suhu panas, lalu kita bisa merasakan emosi, lalu kita pernah merasakan ada hawa nafsu dan lain-lainnya. Nah, itu bukan hanya sekedar dari sistem saraf saja yang dipengaruhi oleh suatu organ yang disebut juga dengan amigdala ya karena itu pengatur nafsu, tapi juga ada ya sistem endokrin yang membuat kita itu merasa gerah, yang merasa emosi, yang merasa bahagia, yang merasa deg-degan. Jadi bukan hanya sistem saraf saja ya, tapi ada sistem endokrin namanya. Oke, dari suatu definisinya, ya, sistem endokrin ini adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran. Artinya dia tidak seperti darah, dia tidak seperti saraf yang memang memiliki traktus, yang memiliki arteri, yang memiliki vena, yang memiliki jalur. Yang kalau di kelas 2 kelasnya sudah saya bahas tentang traktus, ada suatu jalur yang dari otak menuju ke otot, begitu juga yang dari kulit menuju ke otak yang untuk penyimpanan namanya traktus. Nah, tapi berbeda dengan sistem endokrin. Itu kalau saraf namanya traktus. Kalau ada yang namanya arteri dan vena. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam sistem endokrin dia tidak memiliki saluran yang tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Nah, jadi kalau misalnya satu sistem saraf, dia pusatnya itu ada di otak besar dan medula spinalis. Tapi tidak dengan sistem hormon. Memang ada suatu area di dalam otak kita, itu yang disebut juga dengan kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini memang bertanggung jawab untuk mengendalikan hormon, tapi dalam sistem awal. Sementara Recording in progress. Penghasil hormonnya ini bukan hanya dari kelenjar pituitari saja. Ya. Kelenjar pituitari atau disebut juga dengan kelenjar hipofise itu adalah hal yang sama sebenarnya. Kelenjar pituitari ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bagian depan dan ada bagian belakang. Ya, ada anterior pituitari dan ada posterior pituitari. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kelenjar itu, hormon itu tidak hanya dihasilkan dari hipofise saja. Ini hanya sebagian kecil. Tapi ada organ lainnya yang mampu menghasilkan hormon. Di antaranya adalah tiroid dan paratiroid. Lalu ada adrenal, kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal kita. Lalu ada suatu organ yang disebut juga dengan pankreas, penghasil suatu hormon yang tidak asing bagi kita, yang sering dibahas juga dalam ilmu kesehatan. Lalu alat kelamin kita, ya baik itu ovarium ataupun testis, dia juga dapat menghasilkan suatu hormon. Nah, sekali saya katakan bahwa hormon ini, ya, sistem endokrin ini, dia bertanggung jawab untuk sistem tubuh di dalam suatu organ. Memang perintah semuanya itu baik otonom atau otomatis ataupun volunter,
itu diperintah memang dari otak. Tapi sistem kerjanya juga diatur oleh kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Ini sistem endokrin yang ada pada cowok, pada pria. Ada di hipotalamus ya. Fungsinya masih ingat ya, hipotalamus untuk mengatur suhu. Lalu ada pineal, lalu ada pituitari, lalu ada kelenjar tiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, pankreas, dan testis. Nah, setidaknya ada 8 nih. Ada 8 organ yang ternyata mampu menghasilkan hormon di pria. Beda kan dengan wanita? Ya, beda. Yang membedakan hanya di organ intimnya saja ataupun kelenjar mamainya saja. Itu yang membedakan antara pria dan wanita. Di sini sama. Wanita juga memiliki kelenjar pituitari. Lalu tadi ada hipotalamus, pineal, tiroid, timus, adrenal, pankreas. Oh, seharusnya di sini ada kelenjar mamai ya. Lalu ada kelenjar ovarium. Nah, ini adalah beberapa hormon yang nantinya dia akan berpengaruh ataupun bertanggung jawab terhadap organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Nah, kelenjar ini yang dia menghasilkan hormon ini memiliki peran sangat penting untuk sensoris-sensoris kita ataupun pertumbuhan kita sekaligus. Di antaranya ada ACTH. Ini yang fungsinya nanti untuk menstimulus dari organ adrenal yang ada di lapisan korteks yang ada di kelenjar adrenal. Jadi ACTH ini ya, kalau yang paling atasnya teman-teman bisa lihat, ACTH ini dia memiliki fungsi untuk memicu kelenjar adrenal dalam melepaskan hormon yang disebut juga dengan kortisol. Oke, jadi sebelum nanti kelenjar adrenal ini menghasilkan kortisol, ada suatu perintah dulu. Perintah dari kelenjar pituitari di bagian posterior untuk menghasilkan adrenocorticotropic hormone ataupun yang disingkat dengan ACTH. Menstimulus dari kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol. Gitu. Lalu di kelenjar pituitari di bagian posterior ada hormon lain yang dihasilkan yaitu MSH. Melanocyte stimulating hormone. Atau juga bisa disebut juga dengan hormon yang merangsang melanosit, yaitu sekelompok hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, hipotalamus, dan sel kulit. Jadi hormon MSH ini sangat penting untuk menjaga kulit dari sinar ultraviolet, ya, sinar cahaya matahari, dengan merangsang pembentukan pigmen melanin. Nah, ini yang bertanggung jawab nih untuk kulit, menghasilkan pigmen. Ya, semakin tebal pigmen kita, maka akan semakin melindungi kulit kita dari paparan radikal bebas. Ada satu kelas ya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang radikal bebas. Salah satunya yaitu berasal dari cahaya matahari, ya, sinar UV. Kalau misalnya saya terlalu cepat, mohon diingatkan untuk memperlambat ya. Soalnya ini rencananya saya mau memberikan materi 1 jam, biar nggak terlalu malam. Oke, tadi udah ada ACTH, terus MSH, dan growth hormone. Sekarang growth hormone ya. Growth hormone atau GH. Growth hormone ini bertanggung jawab untuk pembentukan tulang dan otot. Kelebihan growth hormone juga bermasalah. Itu yang disebut juga dengan giantisme. Tahu? Giantisme itu yang badannya besar-besar. Ya, giantisme itu bukan sesuatu yang sebenarnya kelihatannya keren ya, tinggi, lalu badannya besar, tinggiannya sampai 2 meter. Tapi sayangnya, growth hormone ini apabila berlebihan akan mengakibatkan giantisme. Giantisme ini memiliki beberapa permasalahan.
terutama dari muskuloskeletalnya. Osteoartritis sangat mungkin terjadi pada seseorang yang dengan memiliki kondisi giantisme. Tapi kekurangan dari growth hormone juga bermasalah. Disebut juga dengan apa ya namanya, saya lupa sebentar. Atrokondroplasia. Nah, atrokondroplasia ini seperti contohnya adalah ada seorang artis yang kecil misalnya, ada yang kenal siapa ini namanya? Artis tubuhnya kecil, kerdil, gitu. Apa namanya? Siapa namanya? Siapa nama orangnya? Ada tahu? Ucok Baba, Pak. Ucok Baba salah satunya, gitu ya. Benar. Terima kasih, Mbak Keisha. Benar. Salah satunya atrokondroplasia itu, contohnya adalah Ucok Baba. Ya, selain terjadi perubahan pada struktur DNA, ternyata si Ucok Baba ini atau seseorang yang atrokondroplasia, dia memiliki riwayat terhadap growth hormone yang tidak terproduksi dengan maksimal. Uniknya lagi, growth hormone ini sangat tinggi produksinya pada anak di usia 2 tahun ke bawah. Dan diproduksi pada saat tidur dan olahraga. Gimana jadi itu maksudnya itu ya? Ya, jadi ada dua cara. Dua cara untuk meningkatkan growth hormone bagi anak ya. Bagi orang dewasa berolahraga. Tapi bagi anak yaitu dengan tidur. Artinya bagi seseorang anak yang di bawah usia 2 tahun yang suka begadang anaknya gitu. Ataupun itu terjadi juga apabila masa pertumbuhan di bawah 24 tahun yang suka bergadang, siap-siap nanti osteoporosis, siap-siap nanti ototnya tidak akan memiliki kualitas yang bagus karena growth hormone ini dia muncul di malam hari ya. Sebagai contoh ya, sebentar saya cekkan di, saya lupa masukin growth hormone and production, ada nggak ya? Biasanya ada nih. Nih, oke. Dia muncul itu, PM itu malam kan ya, bener ya? Nggak salah kan? Nah, oke, baik. Jadi dari gambarnya, saya copy dulu. Mana tadi ya? Growth hormone itu ternyata produksi paling tingginya adalah di jam 11 dan pada saat tidur. Nah, artinya seseorang yang kalau misalnya tidurnya kurang, yang suka bergadang, bukan tidurnya kurang ya, yang suka bergadang, ternyata memiliki resiko untuk tidak terproduksinya growth hormone. Nah, sementara tadi sudah saya jelaskan, kekurangan dari growth hormone itu akan mempengaruhi pertumbuhan otot dan tulang dari seseorang tersebut. Nah, ini produksinya tinggi di jam 10, mulai meningkat lagi di jam setengah 11, puncaknya adalah di jam 11, mulai menurun di jam 1, dan mulai meningkat di sepertiga malam. Dan seterusnya di malam hari stabil. Nah, ini unik nih, ini unik sekali nih untuk growth hormone ini. Jadi memang ada suatu riwayat, seseorang anak yang kurang tidur ya, bagi anak itu kalau misalnya dia di usia 0 sampai 3 bulan, saya nggak bawa pulpen, 0 sampai 3 bulan itu waktu tidurnya 20 jam. Nah, kalau misalnya di atas usia 3 sampai 6 bulan, itu membutuhkan waktu sampai 18 jam. Terus kalau misalnya di bawah 1 tahun, itu membutuhkan waktu sekitar 12 jam minimal ya, minimal. Lalu di bawah 2 tahun, minimal 10 jam untuk tidur. Nah, itu loh. Jadi kalau anak kecil kalau disuruh tidur susah itu. Bukan apa ya, karena memang ada suatu teori pada saat tidur itu akan memproduksi dari growth hormone.
Gitu. Jadi tidur bermanfaat. Tapi ternyata ada teori lain. Ada teori lain yang mengungkapkan bahwa growth hormone itu bukan hanya diproduksi pada saat malam hari saja atau pada saat tidur saja, tapi juga ada diakibatkan karena exercise. Oke. Nih. Bisa di copy nggak? Nggak bisa di copy ya? Nah, exercise. Ya, exercise ini ternyata dia memiliki banyak manfaat. Tadi dapat menstimulus dari hipotalamus dan kelenjar pituitari dan adrenal dan kelenjar adrenal. Dua bagian tubuh yang ternyata dapat memproduksi dari hormon. Oh, di ini atasnya seharusnya ada tesis lagi ya. Untuk Oke, baik. Tolong di-mute ya. Setidaknya ada 4 hormon nih yang dihasilkan pada saat exercise. Bukan hanya growth hormon saja, tapi juga pristafin, ya ini untuk meningkatkan nafsu makan dari seseorang. Lalu ada tadi ACTH, lalu ada myokinase yang dia akan menghasilkan suatu protein yang disebut juga dengan irisin. Nantinya protein irisin ini ternyata mampu membakar lemak. Nah, jadi yang mampu membakar lemak itu siapa sih sebenarnya? Nah, bagaimana sih caranya lemak itu bisa dibakar atau bisa hilang karena exercise? Yaitu karena dengan peningkatan dari suatu hormon yang disebut dengan myokinase. Yang tujuannya adalah untuk memproduksi dari suatu protein yang disebut juga dengan irisin. Nah, irisin inilah yang dapat digunakan, yang dapat berubah brown adipose ataupun suatu jaringan lemak yang ada dalam kulit untuk diubah menjadi suatu energi. Lalu ada myostatin. Nah, ini untuk pembentukan dari otot juga selain growth hormone. Lalu ada interleukin 6, interleukin 8, dan interleukin 15 yang fungsinya ini adalah untuk membuat respon tubuh itu menjadi inflamasi adaptif. Artinya apa? Meningkatkan kualitas imun. Nah, itu fungsi dari interleukin. Seperti halnya kemarin pada saat COVID. Kenapa kita harus berolahraga? Dan kenapa kita harus berjemur? Karena dapat meningkatkan interleukin 6, 8, dan 15. Yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kapasitas imun dalam tubuh kita. Lalu ada lagi BDNF, Brain Differentiated Nuclear Factor. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah untuk membentuk dari neuron. Ya, jadi membentuk saraf nih, membuat saraf semakin bagus. Oh, exercise banyak nih manfaatnya. Lalu dari kelenjar adrenal ini kortisol meningkat, ya wajar karena ada hormon stres yang membuat yang membuat adaptasi metabolik ataupun yang disebut juga dengan preconditioning hipoksia. Mungkin nanti di kelas ada beberapa kelas yang belum saya ajarkan, akan saya jelaskan nanti. Kortisol ini ternyata mampu membuat kita menjadi stres, tapi stresnya terencana atau yang disebut juga dengan preconditioning hipoksia. Terus ternyata exercise mampu meningkatkan testosteron bagi seorang pria, artinya meningkatkan kualitas sperma bagi seorang pria. Nah, ini ya cara untuk meningkatkan hormon. Nanti pada baru bahasnya cuma growth hormon aja nanti. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu teman-teman. Oke, kalau belum ada. Lalu berikutnya ada TSH. Ini yang masih dihasilkan dari kelenjar pituitari di bagian posterior. TSH. Thyroid stimulating hormone. Yang namanya juga thyroid stimulating, artinya yang akan menstimulasi dari organ tiroid untuk merangsang produksi dari hormon tiroid. Jika kadar hormon tiroid dalam tubuh sudah memadai, kelenjar pituitari akan mengurangi TSH-nya dengan sendiri. Nah, untuk apa tiroid ini? Tiroid ini adalah kapasitasnya
untuk menjaga kualitas tubuh dalam sistem imun. Oke, tiroid nih. Lalu berikutnya ada apa nih namanya? Gonadotropin. Jadi ini gonadotropin ini dia dapat menstimulasi dua organ, yaitu testis dan ovarium. Ya, tujuannya adalah gonadotropin ini ya, terproduksinya untuk merangsang kesuburan ataupun membentuk dari testis dan ovarium yang sempurna. Gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya ada seseorang yang bermasalah, ada yang memiliki permasalahan menstruasi atau memiliki kesuburan yang kurang, lalu pria juga di mana dia spermanya tidak memiliki kualitas yang bagus. Nah, bukan hanya testosteron saja yang memiliki peran di dalamnya, tapi juga ada hormon gonadotropin yang bekerja. Nah, lalu ada ADH atau antidiuretik hormon, ya akan mempengaruhi jumlah air dalam tubuh ya, karena fungsinya ini ada di ginjal. Kita ketahui juga bahwa ginjal itu memiliki fungsi untuk menyaring air untuk kapasitas asidosis. Artinya keseimbangan antara Ca2+, ion magnesium dan ion-ion lainnya yang ada pada dalam air, ya. Sehingga dia akan menentukan kualitas dari urin seseorang. Gitu. Ini dari ginjal. Kelenjar pituitari di bagian anterior yang menghasilkan ADH atau antidiuretik hormon yang fungsinya adalah untuk kerja dari sistem kerja ginjal. Dan yang terakhir di kelenjar pituitari ini ada prolaktin dan oksitosin. Ini yang ada pada wanita, tapi pada pria juga ada, tapi porsinya yang tidak lebih banyak. Pria juga memiliki prolaktin dan oksitosin, tapi porsinya yang tidak lebih banyak daripada wanita. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk merangsang dari kelenjar payudara menghasilkan air, susu, ya. Nah, dia akan aktif bersamaan relaksin hormon pada saat wanita itu sedang hamil, masuk dalam semester kedua. Ini kelenjar pituitari. Ini gambar yang tadi. Sebentar. Nah, ini yang tadi ya. Di bagian anterior pituitari, tuh ada LH lagi ya. Ada FSH, TSH. Ini untuk menghasilkan, ini untuk sistem reproduksi juga. LH dan FSH pada wanita. Ya, FSH ini untuk produksi dari sperma dan telur. Lalu TSH, tiroid stimulating hormon, yang fungsinya adalah untuk menstimulasi pelepasan dari hormon tiroid dan regulasi dari tiroid hormon metabolisme. Oke, growth hormone ACTH, sama ya tadi ya. Lalu ada ADH, yang fungsinya adalah untuk keseimbangan dari air. OT-nya apa ya? Oksitosin, benar nggak sih? Ya, oksitosin, ya benar. Oksitosin yang fungsinya adalah untuk kesuburan dari wanita. Sampai anaknya terlahir. Oke. Nah, ini organ-organ yang distimulus dan juga nantinya akan menghasilkan dari suatu hormon. Tadi dari kelenjar pituitari saja gitu sudah banyak ya sebenarnya ya. Ada growth hormone, thyroid stimulating hormone, ada ACTH, FSH, NSH, LH, prolaktin, oksitosin, vasopresin. Ini baru ini juga. Nah, ternyata dari pituitari ini adalah suatu perintah ibaratnya terminal awal yang nantinya akan menstimulasi bagian-bagian dari organ lainnya
untuk menghasilkan hormon juga, yaitu kelenjar timus yang akan menghasilkan thymopoietin, lalu ada hati atau liver yang akan menghasilkan insulin growth factor dan THPO, lalu ada adrenal yang ternyata juga akan menghasilkan androgen, glukokortikoid, adrenalin, dan noradrenalin. Lalu ada ovarium dan plasenta yang akan menghasilkan suatu hormon yang disebut juga dengan estrogen dan progesteron, serta ada ini pada pria uterus yang akan menghasilkan prolaktin dan relaksin. Maaf, ini pada wanita masih prolaktin. Dia akan menghasilkan prolaktin dan relaksin. Jadi prolaktin dan relaksin ini adalah suatu hormon yang nantinya berfungsi untuk membuka dari tulang selangka wanita. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya kenapa sih wanita pada saat dia melahirkan bisa membuka selebar-lebarnya, gitu ya. Selebar-lebarnya mungkin ada katanya yang bisa menahan sakitnya, tapi luar biasa itu dirobeknya sangat besar sekali, tapi tetap hidup dan bisa bertahan hidup dan bisa selangkangannya bisa membuka dengan sangat lebar. Kok bisa seperti itu? Ada yang namanya relaxin hormon dan prolaktin. Dia yang bertanggung jawab untuk mengurangi rasa nyeri, memunculkan rasa bahagia pada wanita pada saat melahirkan, serta dapat meningkatkan elastisitas dari wanita. Nah, ini muncul relaksin ya, terutama muncul di trimester ketiga. Itu salah satu alasan kenapa wanita itu pada saat dia masuk di trimester 3 banyak yang mengeluhkan low back pain, banyak yang mengeluhkan ya hypermobility. Nah, hipermobilitas terjadi pada wanita karena munculnya relaksin hormon tersebut. Ini pada pria, organ testis dia akan menghasilkan hormon androgens, estradiol, dan hormon inhibin, hormon yang bukan perangsang, kebalikan dari perangsang sebenarnya. Apa ya istilahnya? Lalu ada kidney, ini ginjal, yang akan menghasilkan calcitriol, renin, erythropoietin. Ada pankreas yang menghasilkan insulin, glukagon, ya, yang fungsinya ini untuk metabolisme dari energi. Lalu ada lambung juga ternyata dapat menghasilkan suatu hormon, gastrin, histamin, somatostatin, ya, yang fungsinya adalah untuk menghasilkan dari hormon ini fungsinya untuk menghasilkan cairan HCl hidroklorida yang ada pada lambung. Lalu ada tiroid dan paratiroid. Dan ini organ-organ yang menghasilkan dari sistem hormon. Ada suatu pertanyaan. Hormon itu dihasilkan oleh apa? Hormon itu dihasilkan oleh apa? Kalau misalnya kemarin di dalam otot otot banyak sumbernya. Ibaratnya berasnya itu siapa sih? Sumber bahan makanannya siapa sih untuk otot? Ya, ada glukosa yang fungsinya itu untuk sumber energi, lalu juga ada Ca2+, ya, ibaratnya untuk stimulusnya dia, lalu apalagi otot ya, membutuhkan oksigen juga otot dalam metabolisme energi aerob. Tapi bagaimana dengan hormon? Apa yang menghasilkan hormon? Yang menghasilkan hormon adalah kolesterol. Ya kan, jadi selama ini yang dianggap kolesterolnya tinggi, jangan makan itu, nanti kolesterolan, gitu kan. Padahal kolesterol itu adalah satu-satunya bahan yang digunakan oleh tubuh untuk membentuk hormon. Ini kalau misalnya mau di bawah lagi, di bawahnya kortisol, kortikosteron, ini di bawahnya masih banyak nih hormon-hormonnya. Nah, ini enzimnya pembentuk, ya. Jadi dari kolesterol dia membentukkan enzim CYP11A. Ini codingnya nih.
Ya, jadi enzim CYP11A ini dia akan membentuk suatu rantai, dia akan mengubah suatu rantai kolesterol untuk menjadi hormon pertama, yaitu pregnenolon. Ini memang belum berfungsi untuk apa-apa, tapi ini adalah cikal bakal untuk menjadi hormon-hormon lainnya. Nah, tidak perlu kita jelaskan ataupun bahas kira-kira hormon A, B, C, D dia akan menjadi apa dan menjadi apa. Tapi yang terpenting di sini, kalian sebagai fisioterapi tidak selalu menyalahkan kolesterol itu untuk menjadi kambing hitam dalam suatu permasalahan orang tua. Biasanya orang tua kalau orang tua itu lehernya sakit, gitu kan ya, lehernya sakit, lalu konsumsi makanannya berantakan, yang selalu disalahkan jangan makan itu nanti kolesterolan. Benar, tapi bukan berarti dihentikan, artinya dibatasin. Karena kita ketahui di slide ini bahwa kolesterol merupakan bahan baku utama dalam pembentukan kolesterol. Terutama bagi wanita. Wanita tuh butuh kolesterol yang banyak. Makanan apa sih yang banyak kolesterolnya? Biasanya makanan-makanan yang enak gitu. Kulit ayam, gitu. Leher ayam, terus jeroan, terus apa lagi ya? Apa makanan yang banyak kolesterolnya? Apalagi ya? Saya cuma tahunya ayam ya. Apalagi ya? Kambing. Ya, katanya kambing santan ya. Sebenarnya santan yang dipanaskan itu yang akan menghasilkan kolesterol, bukan kambingnya. Oke. Bukan berarti tidak boleh sama sekali. Ibaratnya seperti seseorang yang diabetes mellitus, dia tidak diperbolehkan makan gula. Ya, tubuh butuh gula, otot tuh butuh gula, saraf tuh butuh gula untuk mereka itu regenerasi, untuk mereka itu terproduksi menjadi suatu sel yang baru lagi. Tapi memang tidak berlebihan. Sama tubuh juga, kalau misalnya kadar kolesterol itu berapa sih, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kadar kolesterol maksimal berapa? Ayo saya tunggu sampai ada yang tahu jawabannya. Kadar maksimal kolesterol dalam tubuh kita berapa ya? Ayo, 140 orang masa nggak ada yang jawab satupun? Ayo. Ayo. Ini ngantuk apa gimana? Maaf. Saya masih liatin slide saya nggak? Halo? 200 sampai 239, Pak. 200 sampai 239. Itu untuk perempuan atau laki-laki? Kurang tahu, Pak. Ya, perempuan memang batasnya tinggi. Tapi di atas 200 itu sudah dikategorikan sebagai patologis. Ya. Normalnya itu kolesterol di bawah 200. Normalnya. Slide saya masih kelihatan nggak ya? Saya takut kalau nggak kelihatan. Mas siapa tadi ya? Mas Wahyu? Masih, Pak. Masih ya? Takutnya nggak kelihatan. Nggak ada yang ngobrol soal tadi. Oke. Kadar kolesterol itu normalnya di bawah 200. Nah, di atas 200 itu dikategorikan sebagai patologis. Itu berlebihan. Nah, itu bisa juga ya, karena memang berlebih konsumsi dari santan yang dipanaskan, lalu makanan yang banyak minyaknya, dan lain-lain. Ya benar tuh kemarin tuh Megawati tuh, kan mengajari kita untuk tidak makan makanan bergorengan. Karena apa? Tujuannya untuk mengurangi kolesterol. Tapi Megawati nggak tahu kalau misalnya kolesterol itu digunakan untuk hormon. Ya. Dia nggak tahu tuh. Nanti kita kasih tahu ya ke dia ya. Nah, ada yang tahu nggak obat untuk mengurangi kolesterol? Misalnya orang nih sakit, katanya kolesterolnya tinggi, lalu diberikan satu obat. Ada yang tahu nggak? Simvastatin, Pak. Simvastatin. Kok tahu, Simvastatin Mas? bukan, Pak? Ya benar, simvastatin. Kok tahu? Siapa yang pakai itu? Apa kalian sudah kolesterolan? Dikasih tahu. Dikasih tahu siapa? Udah dari lama, Pak. Udah lama ya. Oke. Benar, simvastatin. Nih ya. Dalam medis disebut juga dengan statin. Dia tidak terproduksi. Simvastatin itu bukan mengurangi.
Simvastatin itu langsung memblok. Produksi dari kolesterol langsung dihentikan. Plok. Dan langsung dibuang ke urin. Akibatnya apa? Akibat buruknya adalah tidak terproduksinya hormon. Nah, ini bahayanya bagi seorang wanita yang sudah terlalu sering mengkonsumsi statin. Efeknya apa? Efeknya terasa pada saat era 1 dekade ini. Cepat menopause. Kenapa kok cepat menopause? Karena hormon tidak terproduksi bagi wanita. Bagi pria yang menggunakan statin secara terus-menerus akan mengakibatkan kesuburannya hilang. Nafsunya hilang bagi pria. Karena apa? Karena bagi pria, testosteronnya tidak terproduksi. Ataupun terproduksi kecil sekali. Nah, lalu bagaimana nih? Bagaimana supaya kita dapat mengubah kolesterol kita untuk menjadi hormon dengan maksimal? Yaitu satu-satunya cara ya dengan exercise. Di mana exercise ini dia akan, kita tahu di sini exercise dapat menghasilkan hormon. Tapi ini kan caranya. Ada satu bahannya apa? Oh, ternyata bahannya ini adalah kolesterol. Yang fungsinya nanti ya berbagai macam hormon di sini dia dihasilkan. Kelenjar pituitari dirangsang karena ada suatu rangsangan dari exercise. Dan sebenarnya exercise ini memiliki manfaat yang luar biasa. Kapan terakhir olahraga? Lupa. Saya aja terakhir sebelum puasa terakhir. Setelah lebaran nggak pernah lagi olahraga. Oke, kita ubah ya. Kita ubah, ayo sama-sama. Kita tahu bahwa exercise itu bagus sekali. Dan mengkonsumsi obat itu ternyata tidak bagus. Ya bagus untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya jelek sekali. Bagi wanita, ya, kita ketahui tadi bahwa hormon itu salah satunya adalah untuk menghasilkan growth hormone, yaitu untuk liver, tulang, dan otot. Menghasilkan insulin growth factor untuk pertumbuhan dari tulang dan otot kita. Nah, kalau misalnya kita terlalu dimanjakan tubuh kita dengan yang namanya statin ini, maka osteoporosis pun juga akan sangat mungkin terjadi. Mungkin nanti salah satu dari kalian bisa meneliti ya, membuktikan benar nggak sih orang yang osteoartritis itu, yang rata-rata perempuan, ya, rata-rata perempuan. Tapi kenapa perempuan? Oh, ternyata fase menopause-nya lebih cepat daripada normalnya. Ya, 1 dekade ini bukan hanya di Indonesia, tapi satu dunia mendadak. Di usia 40 tahun banyak wanita yang sudah menopause. Kenapa? Karena dia kadar kolesterolnya tidak terkontrol. Kadar kolesterol tidak terkontrol, ke dokter dikasih statin, ya, tanpa olahraga, tanpa exercise, ternyata memblocking. Jadi ketergantungan tubuh terhadap statinnya. Dan akibatnya ketergantungan tubuh pun dia tidak mampu mengelola kolesterol untuk menjadi hormon-hormon yang ternyata sangat bermanfaat bagi tubuh. Oke, baik. Ini slide-nya kayaknya udah habis ya. Nah, terkait dengan hormon. Silakan, kalau ada pertanyaan, kita buka diskusi pertanyaan di malam ini. Ada pertanyaan? Mbak Audina? Bukan di rumah sakit kan, Mbak? Bukan, Pak. Kayak di rumah sakit, Mbak? Background-nya, Pak. Iya, oh background-nya. Background-nya memang rumah sakit ya? Oh, bukan. Kayak rumah sakit juga. Oke, yang lain mungkin Mbak Adina ada pertanyaan? Kita bisa diskusikan? Belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kalau yang lain mungkin ada? Siapa yang mau diskusikan? Oke, kayaknya belum ada ya untuk diskusi. Mungkin nanti kita bisa ngatur jadwal lagi untuk kelas offline ya, supaya interaksinya lebih nyaman. Ini juga lebih nyamannya sebenarnya kelas offline, tapi mohon maaf ternyata hari Kamis dan Jumat ini saya berhalangan untuk hadir juga. Tapi mudah-mudahan minggu depan kita bisa maksimal untuk pertemuan offline. Sepadat-padatnya lah. Kalau bisa minggu depan 3 kali pertemuan langsung sekaligus dalam minggu yang sama.
Kalau boleh malam saya minta izin pada kalian untuk kuliah di kampus malam hari. Kalau boleh ya. Tapi saya open. Saya bisa membuka jam dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Ya, untuk kelas offline di kampus. Oke, baik, kalau misalnya belum ada pertanyaan, mohon maaf sekali teman-teman mengganggu hari liburnya, terutama di malam hari ini. Saya tutup perkuliahan kita pada hari ini terkait dengan sistem hormon, sistem endokrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Recording stop. Terima kasih Pak Adnan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.